Tak ingin melewatkan golden time di masa pertumbuhan kedua buah hatinya, Chelsea Olivia mengaku belum ingin kembali terjun ke dunia akting. Meskipun dirinya mendapat banyak tawaran untuk bermain di layar kaca, saat ini ia tetap dengan pendiriannya untuk menjadikan sang anak sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Istri dari Glenn Alinsky ini sangat berhati-hati dalam menerapkan sistem parenting demi menciptakan lingkungan yang nyaman untuk Natasha dan Dante. Pasangan selebriti ini selalu menjadi contoh hubungan yang penuh cinta dan kebersamaan. Tidak hanya membangun karir dan keluarga, mereka juga sering membagikan potret kebahagiaan yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Iya, sebenarnya pada saat aku sudah menjadi ibu, kayak semuanya berubah. Bukan harus berubah, tapi memang dengan sendirinya berubah. Karena sebagai seorang ibu kan kita ingin menjadi contoh buat anak ya. Dan apalagi anak aku tuh laki-laki dan perempuan, gitu, dimana kayak ya pasti kita itu sebagai orang tua kan pasti sebenarnya salah satunya tuh kayak ceweknya kan itu akan dicontoh sama kita semua. Jadi ya kenapa kalau misalnya kalian kan kasih tuh ya bukan yang nggak mau tapi kayak jarang banget ya terbuka banget atau gimana rasa ini sama anak sekarang anak yang bukan Glenn ya yang komplain tapi kayak bisa ngasih sama Dante pernah kak gimana kak? Jadi kayak misalnya waktu di Bali kan aku pakai baju renang terus dia bilang aku mau dong gitu jadi kayak kesentil gitu iya terus aku bilang nggak apa-apa kalau misalnya di renang memang ada beberapa pakaian baju renang seperti ini asalkan dipakein untuk benar gitu. Jadi dari situ tuh kayak ngerasa kayak oh my god berarti anak-anakku sangat memperhatikan ibunya dalam berpenampilan gitu. Jadi maka dari itu juga di kolaborasi kali ini aku juga tidak membuat baju-baju yang terlalu kalau Chelsea dulu sama Chelsea sekarang gimana kayak konsepnya selain penampilan aja. Tapi sebenarnya Chelsea yang dulu juga sama sih. Aku memang nggak terlalu suka yang terlalu terbuka. Tapi bukan berarti nggak mau ya. Kan maksudnya pada tempatnya aja. Terus sehari-hari ya seperti ini simple, nggak terlalu yang dan yang paling menonjol perbedaannya antara Chelsea yang dulu yang sekarang ya mungkin sekarang prioritas waktunya karena kalau dulu prioritas waktu mungkin 70% buat karir kalau sekarang udah dibalik 70% nya buat family keluarga anak 30% kalau anak mengizinkan suami mengizinkan baru karir ini udah perbedaan prioritasnya syuting atau film atau betul sekarang bukan udah jarang lagi kayaknya memang lagi rehat untuk syuting sinetron dan film ya jadi memang lebih banyak sekarang seperti ini kolaborasi atau iklan masih ada beberapa jadi brand ambassador iklan susu dan segala macam gitu jadi kayak memang benar-benar soalnya kalau syuting film kan cuma sehari 2 hari ya tapi kalau misalkan sinetron film itu kan memang harus komit banget jadi memang ditanya kapan lagi nih comebacknya tahu pengen nggak pengen gitu jadi kayak ya prioritasnya masih belum apa ya masih belum berubah tapi lebih memilih tawaran-tawaran juga nggak sih kak atau dipilih-pilih gitu tawaran-tawaran untuk bermain pasti banget dan sejak jadi ibu kayaknya kita jadi lebih selektif ya memilih pekerjaan memilih job gitu kayak kalau bisa dilihat mungkin kalau bisa dibandingkan sama teman-teman yang lain aku memang lumayan paling picky untuk kolaborasi juga gitu karena itu semuanya yang aku pilih berdasarkan kayak ya pasti satu kualitas bawaannya yang kedua chemistry-nya ada nggak antara aku dengan dia jadi memang lumayan ya Chelsea Olivia introvert ya jadi memang harus pendekatannya itu harus lebih jauh lagi dan kalau misalnya di sinetron memang sampai saat ini belum sampai malu kadang-kadang sama orang-orang kayak suka nawarin sinetron kan cerita film gitu jadi kayak sampai kayak anak hati gitu karena memang benar-benar nggak ada waktunya karena sekarang apalagi anakku Natasha dia kan udah lebih suka main baseball dan udah banyak banget pertandingan-pertandingan di mana kita sebagai orang tuanya juga harus menjadi supporter utamanya dia karena latihannya juga keras, pertandingannya juga lumayan berat gitu. Jadi memang harus ada waktu yang dikorbankan jadi ya memang sekarang mungkin udah beda lah
cara kita melihat prioritasnya berbeda banget. Tapi kangen ya kan? Kangen banget, apalagi sebenarnya ada sinetron aku tuh yang lagi ditayangin ulang sekarang. Dia kan lagi ada ditayangin ulang. Jadi kalau misalkan di jalan-jalan suka dipanggil untuk karakternya, "Hai Atika," gitu. Dia kayak kangen ya gitu. Atau kayak misalnya di Instagram, di sosmed gitu suka di-tag adegan sinetronnya gitu kan, jadi kayak kangen banget ya gitu. Itu sinetron kayaknya udah 13 tahun yang lalu mungkin, atau ya sekitaran 13 tahun yang lalu gitu. Jadi kayak benar-benar kangen banget sebenarnya. Cuman ya itu kalau misalnya dilihat lagi jam kerjanya ya udah bisa. Tapi ada tanggapan sendiri nggak sih dari Glenn terkait Kak Chelsea menunda atau menerima pekerjaan di Atau layar? sama Kak Glenn? Sama Glenn juga tawarannya ada, tapi dia juga nggak mau. Jadi kita sama sebenarnya. Paling kita pikir kayak udahlah, kalau memang nanti diizinkan untuk comeback lagi, mungkin nanti kalau anak-anaknya udah karena kalau sekarang tuh masih golden time-nya anak-anak kan. Jadi gimana aku sebagai orang tuanya dan sebagai Dennis kayak udah mau kehilangan momen dan nggak mau meninggalkan mereka. Jadi itu yang membuat kita jadi kayak ceritanya bagus, kayak kadang-kadang suka dikirimin sinopsis gitu kan ya, itu ceritanya bagus tapi ya nggak bisa deh, nggak mungkin gitu. Jadi ya seperti itu tantangannya udah menjadi orang tua. Hai Mom. Hai Meni. Aku mau nanya nih, mau bikin lagu baru nggak? Yuk, tentang apa? Tentang, bentar, earphone aku kelibet. Hah? A little bit? Tapi kalau kita bikin lagu jangan alay gitu ya. Lebaran menjadi hal yang paling dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Di momen ini kebersamaan dengan keluarga menjadi sesuatu yang tak tergantikan. Begitu pula dengan Titi DJ yang memanfaatkan kesempatan berharga ini ditinggal merantau oleh keempat anaknya. Dirinya menunggu kehadiran mereka di Jakarta untuk kembali berkumpul bersama. Selain momen kebersamaan, wanita 55 tahun ini mengaku senang saat melihat anaknya menyantap hidangan lebaran favorit keluarganya, yaitu opor ayam. Memaknai Idul Fitri dengan penuh kesederhanaan, diva pop satu ini tidak ambil pusing soal outfit lebaran. Ia memilih untuk memakai pakaian yang tersedia di lemari karena menurutnya yang terpenting adalah kerapihan serta kemampuan untuk mix and match. Saya udah belum pernah ya 3 kali dapat lebaran. Nggak tahu kenapa saya tenggorokan saya tuh kemarin beberapa kali tuh beberapa hari tuh gatel banget, jadi batu kering gitu. Terpaksa harus minum kan. Ya itu. Tapi udah menyiapkan lebaran, THR belum sudah sediakan buat orang rumah, buat karyawan juga? Ya tentunya sudah pasti sudah sediakan, itu adalah suatu tradisi ya. Dan agak boncos juga karena bertepatan dengan kita membayar pajak ya. SPT, ya nggak? THR, SPT, anu. Jadi sudah persiapkan. Tapi ada budget khususnya berapa sih? Wah, saya tipe orang yang tidak mau memberikan angka-angka. Pasti saya rasa saya bisa membuat para karyawan saya senang. Biasanya THR buat siapa aja Mbak Titi? Tapi ini momen nanti kan akan ditinggal sama ART sendiri nih Kak. Tapi kamu tetap merasa repot ya sih nanti saat mudik? ART saya itu semuanya beda. Jadi kalau bisa tahun lalu mereka udah mudik, ini mereka nggak mudik gitu. Tapi tentunya pasti ada kompensasi kan. Tapi ya karena saya di keluarga saya, di adik kakak saya kan satu-satunya muslim, jadi juga nggak terlalu banyak terima tamu. Karena kan mereka tidak merayakan lebaran, jadi cuma saya aja gitu. Jadi biasanya sih malah sepi karena nggak ada siapa-siapa. Teman atau yang dituakan gitu, atau saya menunggu anak-anak dari Bali datang karena si Salma Salwa Dava kan sekarang di Bali, Stephanie kan di Los Angeles. Jadi
paling janjian sama mereka gitu. Lebaran tahun ini balik atau enggak, mudik atau enggak ke mama, kalau enggak mama aja yang kesana gitu. Jadi kita lihat aja nanti apakah mereka yang ke rumah atau saya yang ke Bali. Kalau kan mau ke Praha ya, itu persiapannya seperti apa dan sampai kapan gitu? Apakah lebaran di sana atau gimana? Kalau lebaran enggak ya, pokoknya tanggal 28 sudah sampai di Jakarta. Persiapannya udah pasti, baju-baju sudah siap ya, menyesuaikan dengan cuaca yang dingin di sana. Persiapan oleh stylist saya membawa hairdo karena dandan saya sendiri. Selebihnya menyesuaikan dengan direction dari sutradara aja. Dan kenapa nggak ada, maksudnya rencana pengen gak ada keinginan untuk lebaran di sana gitu, untuk lebaran ya lebaran di luar negeri gitu, di Praha khususnya? Enggak kali ya. Mendingan di sini lah, kumpul sama anak-anak. Anak-anak saya tuh suka opor. Jadi itu pasti akan selalu ada di hari lebaran tuh ada. Tapi karena saya belum tahu apakah lebaran ini sekarang mereka akan pulang ke rumah atau saya yang ke Bali. Tapi masak sendiri atau pesan? Oh enggak, saya kurang bisa masak. saya pernah punya mbak yang jago banget masak gitu, cuma dia juga udah mudik. Jadi biasa saya pesen. Momen yang dirindukan saat lebaran sama anak-anak mungkin seperti apa sih Mbak Titi? Kumpul, terus melihat mereka melahap opor dengan cepat, langsung habis seketika, itu seru banget gitu. Karena buat mereka pun makan opor tuh setahun sekali katanya. Karena itu adalah seperti opor gitu. Kalau setelah puasa terus makan opor gitu, buat mereka suatu hal yang istimewa gitu. Senang banget gitu ngeliat mereka berebutan gitu opor. Masih ayam. Baju lebaran nggak selalu disiapin sih, karena saya baju yang penting rapi gitu ya, karena saya juga nggak kemana-mana kan, kemana-mana gitu. Kalau kita harus pergi halal bihalal dengan teman atau yang dituakan gitu ya, cari-cari koleksi lama lah yang masih rapi. Enggak, kayaknya dia enggak. Dia Mei nanti ada perform kan di Head in the Clouds Festival. Mungkin kita yang akan kesana nonton dia. Oh, jadi nyamperin. Iya. Mbak Titi, biasanya kan kalau public figure itu biasanya kan ada spare waktu, maksudnya lebaran hari keberapa itu kerja atau bahkan hari pertama kerja, ada Mbak Titi ada bikin begitu gak? Biasanya sih hari pertama enggak ada kerjaan, hari kedua juga enggak. Nah setelah itu biasanya ada halal bihalal gitu. Jadi ada halal bihalal di kantor apa, atau perusahaan apa gitu. Ya, udah. Good things don't last. Life moves so fast. Cakrakan akan membawa album studio keduanya Divine dalam sebuah pertunjukan solo bertajuk Cakrakan Divine Concert ke Singapura dan Malaysia. Lewat kerjasama dengan sebuah promotor, konser di Singapura akan dilangsungkan di The Star Theatre pada 18 Juli. Sementara pertunjukan di Malaysia akan dilangsungkan di Plenary Hall Kuala Lumpur pada 2 Agustus 2025. Konser ini sangatlah istimewa, mengingat 11 tahun telah berlalu sejak Cakrakan merilis album pertamanya, dan kini album keduanya hadir sebagai bukti perjalanan musiknya yang semakin matang. Selain itu, di dalam konser ini para penggemar tidak hanya akan disuguhkan dengan lagu-lagu dari album terbaru, tetapi juga akan dibawa bernostalgia dengan hits-hits lama yang tetap dikenang di hati pecinta musik.
Persiapan dari mulai stage design sampai pemilihan lagu, saya mulai menurunkan berat badan. Itulah yang paling susah, saudara-saudara. Baik, Kak, harus menurunkan berat badan. Karena saya kadang kalau kita membawakan lagu yang banyak juga kan fisik kita harus terjaga. Makanya saya udah latihan fisik lagi. Terus karena di konser ini saya juga ingin memaksimalkan apa yang bisa saya berikan. Karena tiketnya juga tidak murah. Jadi saya nggak mau bikin penonton kecewa lah. Oke, mungkin udah dari, kalau boleh tahu, berapa kilo sekarang, sudah turun berapa? Sekarang hari keberapa puasa ya? Ketujuh. Ketujuh, saya sudah hilang sekitar 5,5 lah. Wow, cepet banget ya. Mungkin tipsnya gimana? Kurangi makan, kurangi hawa nafsu. Karena memang sebenarnya kan pikiran kita kan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jadi kalau saya sekarang mikirnya, karena saya lihat di sosial media juga banyak kan, di TV-TV juga banyak. Jadi pikiran kita yang dikendalikan. Jadi yang penting asupan makanan, yang penting ada cukup, dah. Langsung. Bukanya pakai apa nih? Buka biasa, cuman sekarang saya biasain buka puasa minum jamu dulu, gitu kan. Jadi agak senggang minum dulu, makan tuh udah agak kenyang, jadi makan cuma dikit, terus habis itu udah taraweh beres, tidur, gitu. Jadi cuman sahur tuh nggak sebetulnya kadang cuma nggak makan, cuman kayak kopi hitam atau nggak makan kurma, nah itu aja. Se-ekstrim itu ya, Pak? Nggak ekstrim sih sebenarnya, ada yang lebih gila lagi sebetulnya. Belum rezeki mungkin. Tapi namanya pekerjaan dimanapun harus dilaksanakan, dan saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk masih ada di panggung untuk bisa memberikan hiburan untuk semuanya. Jadi ya saya cukup syukur, alhamdulillah lah. Tapi mungkin nama kamu terlihat sangat jauh lebih besar di negara orang ya, Pak, gitu rasanya. Tapi kan tetap hati saya Indonesia, di mana-mana. Dari mana? Dari Indonesia. Gitu. Apa sih mungkin alasannya memilih luar kan tadi? Apa mungkin persaingan di Indonesia ini justru banyak banget penyanyi-penyanyi baru yang mungkin punya talenta bagus? Kalau saya lebih realistis saja ya, karena yang nawarinnya memang dari sana gitu kan. Ada yang nawarin dari sana, ya udah gitu kan. Kalau di sini ya nggak ada yang nawarin, saya harus ngojol-ngojol kan ya juga gitu kan. Ya, tapi saya juga pikir mungkin saya masih belum ada rezeki. Tapi ya mudah-mudahan suatu saat saya bisa bikin konser yang sebesar saya konser di luar negeri gitu kan, mudah-mudahan. Tapi ya dalam jangka waktu itu saya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya, belajar lebih lagi dan nyanyi lebih bagus lagi. Sampai gitu ya, Pak? Itu kayaknya sudah mendarah daging. Jadi dimanapun saya kalau perform ataupun apa kayak di wawancara kayak gini pun kadang saya suka nggak jelas kan, memang kadang itu saya juga nahan grogi. Jadi memang kadang saya mencari suatu hal ataupun apa yang bisa saya lakukan untuk menenangkan diri. Kalau rekaman tadi saya duduk, kalau nyanyi, kalau di panggung saya pegang mic dua-duanya gitu kan. Itu meredup grogi saya gitu. Oh, masih sampai sekarang? Masih. Wow. Apa mungkin takut karena kalau boleh tahu berapa untuk harga tiket? Katanya luar biasa mehongnya ya. Ya kalau menurut saya mahal gitu kan. Ya gitulah. Kalian langsung cari sendiri nanti. Dari Indonesia juga ada yang suka terbang ke Malaysia ataupun ke Singapura. Jadi ya saya amat bersyukur mempunyai masih ada yang support saya, terus memberikan kesempatan saya untuk masih berkarya di industri musik. Jadi ya saya berterima kasih juga buat teman-teman semua. Mas, ini jadi satu gebrakan gak sih? Kalau bisa dibilang kan udah lama nih nggak muncul tiba-tiba langsung ke konser dua. Ini jadi satu gebrakan, jadi cakrakan sendiri atas. Ya saya sebetulnya orangnya memang nggak terlalu mikirin kudu gimana. Jadi memang saya orangnya memang selalu lead flow. Jadi kalau ada kesempatan ya saya ambil. Kalau belum ya saya ngerjain apa yang bisa saya kerjakan di sini gitu kan. Dan kalau dibilang gebrakan ya saya cuman bisa bilang kalau ini mungkin suatu penghargaan buat saya, masih ada yang memberikan saya kesempatan untuk bisa mempertunjukkan sebuah pertunjukan musik gitu kan. Jadi ya bersyukurlah gitu.